Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspa Somadi Putri dari kelas 2A, mahasiswi semester 3 Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, bidang-bidang beserta station, dan anatomi kepala bayi. Panggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persalinan. Panggul dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian keras yang terdiri dari tulang-tulang, dan bagian kedua yaitu bagian lunak yang terdiri dari otot-otot dan ligamentum. Tulang panggul dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau oskosae, 1 tulang pelangkang atau osakrum, 1 tulang tungging atau oskosigis. Tulang pangkal paha atau oskosae terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum, ialah cawan untuk melekatnya tulang pangkal paha atau caput femoralis. Ketiga buah tulang tersebut adalah dari acetabulum atas disebut os ilium atau tulang usus, dari acetabulum ke bawah disebut os isium atau tulang duduk, dari acetabulum ke depan disebut os pubis atau tulang kemaluan. Tulang usus atau os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Pada bagian atasnya itu ada penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Di bagian ujung depan dan belakang terdapat tonjolan yang disebut spina. Pada bagian belakang atas disebut dengan spina iliaca posterior superior. Pada bagian bawah terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior interior ada cekungan pada tulang disebut dengan incisura iliaca mayor. Pada os ilium terdapat lajor disebut dengan linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk atau osidicum terdapat di sebelah bawah tulang usus. Pada bagian belakang terdapat tonjolan pada tulang atau disebut pinggiran belakang yang berduri yang disebut juga dengan spina ischiadicum. Di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Tulang kemaluan atau os pubis, tulang duduk atau os isium itu dibatasi sebuah lubang dalam tulang panggul disebut foramen obturatum. Jadi, yang memisahkan tulang duduk dengan tulang kemaluan yaitu foramen obturatum. Foramen obturatum juga memisahkan antara ramus superior osis pubis dan ramus inferior osis pubis. Tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh simfisis pubis. Osakrum atau tulang pelangkang berbentuk segitiga, terletak di bagian belakang. Osakrum terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Bisa dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Permukaan belakang tulang sakrum gembung dan kasar. Di garis tengahnya terdapat cuat-cuat duri, disebut crista sacralis. Di bagian atas tulang sakrum berhubungan dengan tulang pinggang. Oskosigis atau tulang tungging atau tulang ekor terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat proses persalinan, tulang tungging ini dapat terdorong ke belakang 1-2 cm sehingga memperluas jalan lahir.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang Hodge. Bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan sejauh mana bagian terendah janin masuk ke dalam panggul dalam persalinan. Nah, bidang Hodge ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bidang Hodge 1. Bidang Hodge 1 ini dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Bidang Hodge 2. Bidang Hodge 2 ini sejajar dengan bidang Hodge 1. Terletak setinggi bagian bawah simfisis. Nah, bidang Hodge 3. Bidang Hodge 3 ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica. Yang terakhir, bidang Hodge 4. Bidang Hodge 4 ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, terletak setinggi os coccygeus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang station. Station merupakan hubungan antara bagian penting bawah presentasi dengan garis imaginer yang ditarik dari spina ischiadica. Nah, di dalam station ini ada yang dinamakan zero station. Zero station ini di mana kepala bayi atau puncak kepala bayi sudah sejajar dengan spina ischiadica. Dan kalau di stasiun masih di -3, berarti kepala bayi masih mengambang. Tapi apabila sudah di +3, kepala bayi sudah siap dilahirkan. Nah, station ini berhubungan dengan bidang Hodge. Di dalam bidang Hodge 1 itu terdapat -4, -5, dan -3 station. Kalau bidang Hodge 2 itu -2 dan -1 station. Kalau bidang Hodge 3 itu berada di zero station atau sejajar dengan spina ischiadica. Kalau bidang Hodge 4 itu berada di +4 dan +5 station. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kepala bayi. Kepala janin di bagian depan terdapat glabella, nasalis, sinciput, zygomaticum atau tulang pipi, maxillaris, mandibularis, mentum, dan submentum. Pada tengkorak bayi terdapat bregmatica atau fontanella mayor, disebut juga ubun-ubun besar. Bagian belakang terdapat fontanella minor atau disebut juga ubun-ubun kecil. Pada bagian tengkorak janin terdapat sutura-sutura. Yang pertama, sutura frontalis, sutura coronalia, sutura temporalis atau pelipis, sutura sagittalis, dan sutura lamboidea. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.